Genio, selamat datang di Rumah Belajar Genio. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal ulangan kenaikan kelas untuk kelas 11 SMA. Latihan soal yang akan kita pelajari itu tentang persamaan lingkaran dan suku banyak atau polinomial. Langsung aja kita bahas yang pertama tentang persamaan lingkaran. Soal yang pertama. Nah, di sini ada bentuk soal yang diketahui persamaan lingkarannya itu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus ay plus a sama dengan 0. Jadi persamaan lingkarannya belum lengkap. Masih ada variabel a-nya di sini. Nah, di sini jika jari-jarinya itu adalah 2 akar 6, maka nilai A yang memenuhi persamaan lingkaran tersebut adalah, kita tahu bahwa bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah x kuadrat plus y kuadrat plus bx plus cy plus d sama dengan 0. Maka jika persamaan lingkaran sudah diketahui, kita bisa mencari jari-jarinya atau jari-jari kuadrat itu 1/4 b kuadrat plus 1/4 c kuadrat min d. Nah, ini untuk mencari jari-jari. Nah, di soal itu diketahui x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus ay plus A sama dengan 0, di mana B sama dengan C sama dengan D sama dengan A. Jadi nilai ini sebagai B di sini ya, itu akan sama dengan nilai C dan juga akan sama dengan nilai D. Nah, B, C, D itu sama dengan A besar yang diketahui di soal. Jadi, kita bisa mencari jari-jari kuadratnya itu sama aja 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat min A. Rumusnya kan tadi ini, karena B, C, dan D-nya itu sama dengan A, maka kita ubah menjadi A semua ya. Oke, nah jari-jari sudah diketahui 2 akar 6, jadi kita ganti R-nya menjadi 2 akar 6, kita kuadratkan sama dengan 1/4 A dikuadratkan, itu sama aja, ini dia memiliki variabel yang sama. Jadi ini kita tambahkan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat, itu adalah 2/4, jadi 1 tambah 1. Variabelnya tetap sama, A kuadrat dikurangi A. Ini kita kuadratkan, 2 akar 6 kita kuadratkan menjadi 2 kuadrat itu 4, akar 6 kuadrat itu 6. Jadi 4 dikali 6 itu 24. Sama dengan 2/4 itu kita sederhanakan menjadi setengah A kuadrat min A. Nah, ini ada penyebut 2. Kita hilangkan dengan cara mengalihkan 2. Semuanya kita kalikan 2. Jadi 24 dikali 2, 48 sama dengan setengah kali 2 itu 1. 1 tidak usah kita tulis. Jadi A kuadrat min 2A. Nah, di sini kita ubah bentuknya dari 48 sama dengan A kuadrat min 2A itu menjadi 48-nya kita pindah ke sisi A kuadrat. A kuadrat min 2A min 48 sama dengan 0. Kita cari nilai A-nya dengan pemfaktoran. Nah, 48 itu kita kali berapa? Biar hasilnya 48, lalu kalau dijumlahkan hasilnya min 2, yaitu 8 dan 6 ya. Jadi di sini minnya yang 8. Jadi A min 8 dan A plus 6 sama dengan 0. Maka A1-nya itu 8, A2-nya itu adalah min 6. Jadi nilai yang memenuhi A itu adalah 8 atau min 6. Jadi di option itu adanya 8 karena di C itu harusnya min 6 ya.
Jadi yang benar itu yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada bentuk soal, diketahui ada 2 lingkaran dan persamaan lingkarannya itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Garis I1 menyinggung lingkaran pertama di titik 1, min 1 dan garis I2 menyinggung lingkaran kedua dan tegak lurus dengan garis I1. Titik potong garis I1 dan I2 adalah Nah, di sini diketahui jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat itu jika PGS atau persamaan garis singgung ini berkaitan dengan garis singgung ya karena menyinggung lingkaran. Jadi ada garis yang menyinggung. Nah, persamaan garis singgung di titik x1, y1. Maka persamaan garis singgungnya adalah x dikali x1 plus y dikali y1 sama dengan r kuadrat. Ini rumus persamaan garis singgung. Jika pusatnya di 0,0, ini persamaan lingkaran di mana pusatnya di 0,0 dan melalui titik x1, y1. Nah, PGS yang diberikan dengan M itu gradien ya, diberikan. Jadi persamaan garis singgung yang barunya itu adalah mx plus minus r akar m kuadrat plus 1. Nah, ini juga Nah, sekarang di garis I1. Nah, di garis I1 itu dia menyinggung lingkaran 1, min 1. Jadi, untuk garis yang pertama, misalkan ini I1 sama dengan X1-nya itu ini sebagai X1, ini Y1. Jadi X dikali X1 itu 1, ditambah Y kali Y1-nya itu min 1, sama dengan 2. Maka X plus Y dikali min 1 itu min Y. X min Y sama dengan 2. Jadi, semisal kalau kita ubah jadi bentuk Y sama dengan itu adalah X min 2. Jika Y sama dengan X min 2, itu kita bisa langsung mencari gradiennya. Nah, M-nya itu sama dengan, kalau misal bentuknya seperti ini ya, ini kan koefisiennya 1 tidak usah ditulis. Nah, bentuk umum gradien jika bentuknya Y sama dengan MX plus C, nah itu berarti M-nya di koefisien X. Di sini koefisien X-nya adalah 1. Jadi, M-nya sama dengan 1. Nah, sekarang karena di garis I2 menyinggung lingkaran kedua dan tegak lurus. Karena tegak lurus, jadi kita harus mengubah gradien yang pertama atau M sama dengan 1 kita ubah menjadi gradien yang tegak lurus. Kalau ini adalah gradien biasa atau gradien garis yang sejajar. Karena tegak lurus, I1 tegak lurus dengan I2, maka perkalian gradien yang pertama dengan perkalian gradien yang kedua itu sama dengan min 1. Jadi M2-nya adalah min 1 dibagi 1, karena tadi M1-nya ini ya, 1 ya. Jadi M2 sama dengan min 1. Ini M kedua atau M tegak lurusnya. Nah, sekarang kita masukkan persamaan garis singgung di sini ya, yang terbaru atau yang melalui tegak lurus, garis yang tegak lurus. Jadi I2 sama dengan Y sama dengan min 1 X, variabel X plus minus R-nya 2 akar M-nya min 1 kuadrat plus 1. Y sama dengan min 1 kali X itu min X plus minus 2 akar min 1 kuadrat itu 1, 1 tambah 1 itu 2. Nah, jadi di sini kan kita akan mencari titik potongnya. Maka X-nya kita pindah ke sisi kiri jadi Y plus X sama dengan
plus minus 2 akar 2. Nah, ini kita tahu bahwa di sini Y sama dengan X min 2. Jadi bisa kita masukkan Y-nya, kita ubah menjadi X min 2 plus X sama dengan plus minus 2 akar 2. Oke, sekarang kita jumlahkan nilai X-nya. X ditambah X menjadi 2X min 2 sama dengan plus minus 2 akar 2. Jadi 2X sama dengan 2 plus minus 2 akar 2. Oke, nah menjadi nilai X-nya sama dengan 2 plus minus 2 akar 2, kita bagi 2. Masing-masing kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Plus minus 2 bagi 2, 1. 1 akar 2 itu sama aja akar 2. Jadi nilai X itu sama dengan 1 plus minus akar 2. Nah, jika bentuknya seperti ini, berarti ada dua kemungkinan untuk nilai X. Untuk X yang pertama itu adalah 1 plus akar 2. Untuk X yang kedua itu adalah 1 min akar 2. Nah, ini untuk nilai X1 dan X2-nya. Nah, sekarang kita masukkan nilai X ini ke Y sama dengan. Jadi, Y sama dengan X min 2, X-nya kita ubah menjadi 1 plus minus akar 2 dikurangi 2. Jadi, 1 dikurangi 2 itu min 1 plus minus akar 2. Jadi, ada dua kemungkinan juga di Y ya. Y pertama itu min 1 plus akar 2. Y kedua itu min 1 min akar 2. Nah, sekarang kita tentukan titik yang memotong keduanya. Oke, jadi X1 dengan Y1, X1, Y1, maka titiknya 1 plus akar 2, min 1 plus akar 2. Untuk X2, Y2 itu titiknya adalah 1 min akar 2 dan min 1 min akar 2. Nah, sekarang kita lihat di optionnya ya. Oke, nah di optionnya itu yang memenuhi adalah 1 plus akar 2 yang X. Lalu yang Y-nya min 1 plus akar 2, min 1 akar 2. Oke, yang A memenuhi ya. Yang B, coba ini tidak ada titiknya yang min 2. Jadi yang B salah. Yang C, 1 min akar 2, 1 min akar 2 berarti pakai yang X2 ya. Lalu pasangannya min 1 min akar 2. Nah, di sini seharusnya min akar 2 ya. Jadi ini salah. Yang D, 1 plus akar 2, berarti yang pertama. Ini 2 juga bukan. 1 plus akar 2, iya. Di sini harusnya min. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal berikutnya, jika diketahui persamaan garis singgung lingkaran seperti ini di titik yang berapsis min 1. Nah, apsis itu sama aja X ya, X sama dengan min 1. Jadi ketika ada persamaan garis singgung lingkaran, dia ini bentuknya berarti bentuk umum persamaan lingkaran X1 min A, lalu X min A, ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Jadi ini kan sama aja, kita ketahui X-nya itu min 1, Y-nya belum tahu. Nah, coba kita tulis, di sini kan dia sebagai A ya. Ini kan X min A bentuk umum. Kakak tuliskan bentuk umum dari persamaan lingkaran deh. Itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini ya. Jadi A-nya itu adalah 2 ya. Oke. Nah, di sini
kita sudah tahu persamaan lingkarannya atau persamaan garis siku lingkaran X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 13 kuadrat, di mana absisnya atau X-nya itu min 1. Jadi kita ubah nilai X-nya menjadi min 1. Ini ke sini. Jadi min 1 min 2 kuadrat ditambah Y-nya tetap ya, karena belum diketahui. Jadi Y plus 1 kuadrat sama dengan 13. Maka min 1 min 2 itu adalah min 3. Min 3 kuadrat itu 9. Ditambah, nah ini kita kuadratkan jadi Y kuadrat plus 2Y plus 1. Nah, lalu ini 13-nya kita pindah ke kiri aja ya, jadi min 13 biar sama dengan 0. Y kuadrat plus 2Y, 9 plus 1 min 13, itu hasilnya min 3 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, jadi kita bisa mencari nilai Y-nya dengan cara pemfaktoran. Kita tulis Y-nya terlebih dahulu. Nah, 3 itu kita kalikan biar hasilnya min 3, lalu ketika dijumlahkan hasilnya 2. Berarti 3 sama 1 ya. Nah, minnya yang di mana? Antara 3 dan 1. Karena di sini mintanya plus 2, maka minnya yang di sini ya. Supaya 3 dikurangi 1 itu plus 2. Jadi bisa kita tulis Y plus 3, Y min 1. Maka Y satunya itu adalah min 3 atau Y2-nya itu adalah 1. Jadi titik yang melalui garis ini adalah X-nya tadi kan min 1. Jadi min 1, min 3 atau min 1,1. Nah, sekarang kita buat lagi persamaan garis singgung lingkaran dengan cara ini ya. Maka kita langsung masukkan aja. X1-nya itu adalah min 1, A-nya min 2, lalu X-nya tetap, ini min 2, ditambah Y1-nya itu adalah min 3, lalu min B. B-nya itu ini ya. Ini sebagai B, karena di sini B-nya plus 1 berarti B-nya itu adalah min 1 ya. Min 1. Jadi plus 1 ya, di sini plus 1. Kita kalikan Y plus 1 sama dengan 13. Oke. Nah, ini kita kalikan jadi min 1 min 2. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi min 3 dalam kurung X min 2. Min 3 plus 1 itu adalah min 2. Jadi di sini min 2 Y plus 1 sama dengan 13. Ini kita buka kurungnya, min 3X plus 6 min 2Y min 2 min 13 sama dengan 0. Jadi min 3X min 2Y, 6 dikurangi 2, 4, 4 dikurangi min 13, 4 dikurangi 13 itu min 9 ya. Jadi di sini min 9 sama dengan 0. Nah, di option itu ternyata tidak ada kalau X dan Y-nya itu minus. Jadi kita ubah bentuknya menjadi 3X atau kita kalikan min semua ya. 3X plus 2Y plus 9 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang B. Nomor 4. Nah, di sini bentuk soalnya tentang persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya min 3,4 melalui titik 3, min 2. Nah, kita tahu bahwa persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B dan jari-jari R itu sama aja persamaannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini bentuk umum persamaan lingkarannya. Nah,
Di soal itu persamaan lingkaran yang pusatnya min 3,4 jari-jari di R. Jadi bisa kita tulis X min A. Ini sebagai A, B ya. Ini A, ini B. Jadi min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka ini jadi X plus 3 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena melalui titik 3,-2, maka ini sebagai X, ini Y. Jadi kita tuliskan X-nya dari sini kita ubah menjadi 3 plus 3 kuadrat plus Y-nya min 2 min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini untuk mencari R terlebih dahulu ya. 3 ditambah 3, 6. 6 kuadrat ditambah min 6 kuadrat sama dengan R kuadrat. 36 ditambah 36 sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 72. Nah, persamaan lingkaran pusatnya di min 3,4 dan melalui 3,-2 itu adalah ketika persamaan lingkarannya itu pusatnya di min 3,4 dan melalui titik 3,-2. Maka persamaan lingkarannya adalah X plus 3 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 72. Yang mana jawabannya? Yang C ya. Oke, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Salah satu persamaan garis singgung melalui titik A 0,-5 pada lingkaran yang persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Kita tahu bahwa bentuk umum persamaan garis singgung itu bentuk umum persamaan garis, itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, M di sini adalah gradien, dimana jika ada persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat akan memenuhi jika ada X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat, berarti garisnya itu berada di dalam lingkaran. Ketentuan yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti tepat pada lingkaran. Ketentuan yang ketiga, X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari R kuadrat, itu dia di luar lingkaran. Jadi ketika titik A itu 0,-5, ini sebagai X1, ini Y1, tuh sama aja. X kuadrat plus Y kuadrat, apakah dia lebih besar atau kurang atau sama dengan? Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu. X-nya 0 ditambah min 5 kuadrat itu 25 ya. Ya, lebih besar dari 5. Berarti titik ini berada di luar lingkaran. Nah, sekarang poin yang kedua, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi ini merupakan persamaan garis yang baru. Jika Y1-nya itu adalah min 5, M kali X min X1-nya 0, jadi Y plus 5 sama dengan MX ya, maka Y sama dengan MX min 5. Nah, ini persamaan yang pertama. Sekarang perhitungan yang ketiga, substitusi persamaan pertama ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Maka X kuadrat
mx min 5. Lalu kita kuadratkan sama dengan 5. Oke, kita hitung x kuadrat plus mx kuadrat itu adalah m kuadrat x kuadrat min 10 mx plus 25. Ini 5-nya kita pindah langsung jadi min 5 sama dengan 0. Nah, ini yang variabelnya x kuadrat sama-sama x kuadrat kita jadikan 1. Ini koefisien dari x kuadrat 1, kita tambahkan m x kuadrat. Dikurangi yang punya variabel x cuman ini aja, jadi min 10 mx. Ditambah 25 dikurangi 5 itu 20 sama dengan 0. Jadi ini ya persamaan yang barunya ya. Jadi ini sebagai A, ini B, ini C. Oke, sekarang kita ke perhitungan yang keempat. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini supaya kita untuk mencari nilai M-nya. Karena D sama dengan 0. Nah, jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana jika persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ketika dia di luar lingkaran, maka D sama dengan 0. Jadi, D-nya itu B yang min 10, M-nya masih ikut ya. Kita kuadratkan, dikurangi 4, A-nya 1 plus M, C-nya 20. Jadi sama dengan 0, maka min 10 M kuadrat itu adalah 100 M kuadrat min 4 dikali 20 itu adalah 80. 80 dikali 1 itu 80 M ya. Nah, jadi 80 M kuadrat ditambah 80 dalam kurung sama dengan 0. Jadi 100 M kuadrat min 80 M kuadrat min 80 sama dengan 0. 100 dikurangi 80 itu 20 M kuadrat min 80 sama dengan 0. Jadi ini kita langsung bagi aja, 20 sama 80 masing-masing dibagi 20. Jadi M kuadrat min 80 bagi 20 itu 4 sama dengan 0. Jadi M sama dengan, oke, kita di sampingnya aja ya. Nanti Kak minta tolong. Nah, jadi M kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita taruh di sampingnya. Jadi M kuadrat ya, M kuadrat sama dengan 4. M sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, karena di sini akar, jadi ini plus minus ya. Plus minus 2. Jadi ada kemungkinan M1-nya itu 2, M2-nya itu min 2. Nah, sekarang di sini ya perhitungan kelima. Y sama dengan MX plus 5. Nah, M-nya itu kita ganti dengan 2 terlebih dahulu. M, jadi tadi itu kita mencari nilai gradiennya ya. Jadi M pertama kita ganti dengan 2, maka Y sama dengan 2X min 5. Y sama dengan 2X min 5 itu sama aja
2x min y min 5 sama dengan 0. Nah, untuk M2-nya itu min 2, jadi y sama dengan min 2x min 5, atau 2x plus y plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini yang memenuhi dari M1-nya 2 atau min 2 itu adalah yang pertama dulu, 2x min y min 5. Ada tidak di sini? 2x min y min 5. Oh, ada. Betul. Apakah ada yang 2x plus y plus 5 sama dengan 0? Oh, tidak ada di pilihan. Jadi, kita ambil jawabannya yang 2x min y min 5 sama dengan 0. Jawabannya yang D. Sekarang kita ke pembahasan tentang suku banyak atau polinomial. Untuk soal yang keenam yang tentang suku banyak itu, jika bentuk soalnya seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah kita tinggal mengganti nilai x-nya menjadi min 1. Nanti hasilnya itu adalah 9. Jadi langsung aja f min 1 sama dengan 4 dikalikan min 1 pangkat 4 ditambah 5 dikalikan min 1 pangkat 3 ditambah a kali x-nya min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, ketika ada bilangan yang dia misalkan min a, kita pangkatkan dengan bilangan genap, misalkan 2, maka hasilnya adalah a. Tapi kalau min a dipangkatkan dengan bilangan ganjil, misalkan 7, itu hasilnya adalah min a. Jadi ketika min 1 dipangkatkan 4, itu hasilnya 1 ya, karena pangkatnya genap. Jadi 4 dikali 1 itu 4, lalu kita tambahkan 5 dikali min 1 pangkat 3 itu min 1, jadi 5 kali min 1 itu min 5, ditambah a dikali min 1 kuadrat itu 1, 1 kali a itu a, plus 2 dikali min 1 itu min 2, ditambah 4 sama dengan 9. Jadi 4 ditambah min 5 sama aja 4 dikurangi 5 itu min 1, min 1, min 2, min 3, min 3 ditambah 4 plus 1. Jadi A plus 1 sama dengan 9. Maka A sama dengan 9 dikurangi 1. A sama dengan 8. Jadi nilai A sama dengan 8 ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Jika bentuk soalnya suatu suku banyak fx sama dengan 81x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 min 6x plus 3. Jika f1/3-nya itu berapa, maka kita tinggal mengganti x-nya menjadi 1/3. Sama dengan 81 kita kalikan 1/3 pangkat 3 ditambah 9 kali 1/3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1/3 ditambah 3. Nah, ini kita pangkatkan terlebih dahulu, jadi 81 kali 1 pangkat 3 itu 1/3 pangkat 3 itu 27 ditambah 9 kali 1/3 kuadrat itu 1/9 dikurangi 6 kali setengah sama aja 6 bagi 3, 2 ditambah 3. Oke, sama dengan 81 dibagi 27 itu berapa? Iya, 3 ya. Kita tambahkan 1 lalu min 2 plus 1 itu plus 1 ya. Oke, jadi 3 plus 1 4 tambah 1 5. Jadi jawabannya adalah 5.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ditanya sisa pembagian suku banyak. Jika diketahui suku banyak dan dibagi oleh 2x min 1, maka kita mencarinya bisa menggunakan dengan cara pembagian seperti biasa ya. Oke, pembagian 2x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 11x min 4 dibagi 2x min 1. Nah, ini caranya seperti pembagian biasa. Jadi, mula-mula kita bagikan dulu yang pertama, angka atau suku yang pertama. Jadi 2x pangkat 3 kita bagi dengan 2x. Jadi 2x pangkat 3 dibagi 2x itu sama aja 2 bagi 2, 1. X pangkat 3 bagi x itu adalah x pangkat 2. Setelah itu kita kalikan. Ini caranya seperti biasa. Jadi x kuadrat dikali 2x itu sama dengan 2x pangkat 3. Ini kita kalikan yang suku kedua juga. Min satunya juga kita kalikan. Jadi x kuadrat dikali min 1 itu min x kuadrat. Kita kurangi. Ini habis. Jadi min 7x kuadrat dikurangi min x kuadrat. Sama aja min 7 plus x kuadrat. Jadi min 6x kuadrat. Ini turun jadi 11x. Min 6x kuadrat dibagi 2x. Min 6 dibagi 2, min 3. X kuadrat dibagi x, x. Jadi min 3x dikali 2x itu min 6x kuadrat. Min 3x dikali min 1 plus 3x. Jadi kita kurangi. Ini habis. 11x dikurangi 3x itu 8x. Min 4-nya turun. 8x dibagi 2x itu adalah 8 bagi 2, 4. X bagi x habis. 4 dikali 2x, 8x. 4 dikali min 1, min 4. Jadi kita kurangi. 8 dikurangi 8, 0. Min 4 dikurangi min 4. Jadi min 4 plus 4, 0. Jadi sisa pembagiannya adalah 0. Ini merupakan hasil bagi. Hasil bagi. Ini sisa bagi. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahdelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!